Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat memuji dan permuliakan nama Dia. Biarlah kita selalu kagum akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Lebih dari semua yang ada, hikmatmu tiada terselambi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, katakan kau sungguh indah, kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada.
bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami muliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup, Allah
puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan biarlah kita selalu menaruh harapan kita, rencana-rencana kita di dalam tangan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah hari ini, yang menyaksikan acara dan sedang mengikuti ibadah online hari ini, saya mau bilang begini, ada pertolongan Tuhan yang ajaib
yang mampu memikat setiap hati kita, sehingga kita kagum akan karya Tuhan di hidup kita. Kalau hari-hari ini kita sedang butuh pertolongan Tuhan, kita sedang berdoa dan menanti jawaban doa dari Tuhan, percayalah pertolongannya itu ajaib dalam hidup kita. Mari naikkan referen ini sekali lagi, katakan pertolonganmu begitu ajaib. Naikkan dengan iman dan katakan, Kau telah memikat hati, Kau telah memikat hatiku. Mungkin kita merasa nggak sanggup dan nggak bisa. Percayalah, di situ ada tangan Tuhan yang bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, kini mataku. Mari miliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, maka kami akan terus merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, maka kami akan melihat pertolongan demi pertolongan yang ajaib yang akan terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami percaya pertolongan yang ajaib datangnya dari Tuhan adanya. Terima kasih buat pagi hari ini, buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Di minggu pertama di bulan ini kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dan akan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, mari berbicara bagi kami semua. Kami siap terima firman-Mu. Urapan, kuasa, dan otoritas Tuhan ada di tempat ini dan ada di tempat kami masing-masing hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bersyukur atas anugerah Tuhan. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan acara ini, bersyukur kita sudah masuk di bulan September. Di minggu pertama, saya percaya Tuhan tetap baik bagi kita semua. Kita melihat pemeliharaan Tuhan dan kita melihat progres pembangunan gereja yang terus terjadi, dan saya percaya semua akan selesai tepat pada waktunya karena pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya bicara tentang rancangan damai sejahtera. Nah, setiap kita tentu punya rancangan-rancangan, punya rencana, punya program kerja, punya ya setidaknya angan-angan apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Kita punya cita-cita dan sebagainya. Nah, ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ingat, rancangan adalah proses sebelum sesuatu direalisasikan. Jadi sekali lagi, rancangan sebelum orang bangun rumah ada rancangannya dulu. Gak mungkin orang bangun rumah panggil tukang, Pak saya mau bangun rumah, terserah modelnya gimana. Enggak, tentu ada ngomong-ngomong, ada ngobrol-ngobrol dulu. Mau berapa kamar, mau pintunya ada di mana, jendelanya berapa, itu dirancang terlebih dahulu. Kalau sudah dirancang, ada dibuatkan sketch, ada dibuatkan blueprint, dan akhirnya direalisasikan. Dan saya percaya setiap rancangan yang dipersiapkan dengan matang itu pasti akan terlaksana dengan baik.
Itu sebabnya ketika kita bicara tentang rancangan damai sejahtera, maka saya percaya apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, rancangan-rancangan yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita, maka itu akan terjadi bagi hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ayat yang tidak asing bagi kita semua dan sering kita kutip ayat ini tentang Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai hidup kita. Apa yang Tuhan miliki, rancangan yang Tuhan miliki buat hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan saya percaya rancangan yang Tuhan sudah buat, rancangan yang ada di dalam Allah bagi hidup kita, maka rancangan itu pasti akan terjadi. Kalau kita baca di Yeremia, kisah Yeremia pasal 29, kalau kita lihat perikopnya itu bicara tentang surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Nah, ketika mereka hidup dalam tekanan, ketika mereka hidup menjadi orang buangan, tentu sesuatu yang tidak menyenangkan, kondisi yang begitu menyakitkan, hidup dalam tekanan dan sebagainya. Dan ayat ini menjadi satu ayat pengharapan yang diberikan kepada bangsa Babel, dikatakan bahwa aku memiliki rancangan damai sejahtera buat kamu. Tujuan Tuhan memberikan ayat ini satu, supaya bangsa Babel mereka mau kembali kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan. Sekali lagi tujuan ayat ini satu, supaya mereka yang sedang hidup dalam tawanan, mereka yang sedang hidup dalam tekanan, mereka yang sedang hidup dalam himpitan, mereka yang sedang hidup dalam proses yang begitu menyakitkan, mereka mau kembali kepada Tuhan. Makanya ada ayat ini. Itu sebabnya rancangan damai sejahtera tidak sama dengan yang memiliki dan mendapatkan semua yang diingini. Seringkali kita berpikir, oh Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, lalu pikiran kita satu, pasti apa yang saya ingini akan terwujud dan terlaksana. Pasti apa yang saya impikan, apa yang menjadi dream, apa yang menjadi impian saya, pasti akan terlaksana. Enggak, rancangan damai sejahtera bukan hanya bicara tentang memiliki dan mendapatkan apa yang diingini gitu loh. Tapi rancangan damai sejahtera itu sangat jelas enggak sama dengan hidup tenang. Tapi rancangan damai sejahtera itu bicara tentang di dalam badai sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Orang-orang buangan di tengah-tengah tekanan mereka diingatkan ada Tuhan yang memiliki rancangan buat hidup mereka. Dan kalau Tuhan sudah memiliki rencana, kalau Tuhan sudah memiliki rancangan damai sejahtera, maka saya percaya rancangan yang Tuhan sudah buat itu pasti akan terjadi buat hidup kita. Sekali lagi, rancangan yang Tuhan sudah buat itu pasti akan terjadi buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Makanya Ayub berkata begini, Ayub pasal 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Tuhan sudah persiapkan buat hidup kita, saya percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal buat hidup kita. Tuhan akan bawa kita menggenapi setiap janji Tuhan buat hidup kita. Lalu kenapa kita mengalami kegagalan? Ada banyak kegagalan yang kita lakukan. Mungkin kita merasa gagal dalam keuangan, kita merasa gagal dalam rumah tangga, kita merasa gagal dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam suatu hubungan. Kita merasa gagal, ada begitu banyak kegagalan demi kegagalan yang terjadi di hidup kita. Maka kita harus lihat kenapa bisa terjadi kegagalan demi kegagalan. Saya cuma mau bilang gini, bukan hanya kita
yang mengalami kegagalan. Ada banyak orang dan saya percaya semua orang pasti sudah pernah mengalami kegagalan. Kalau sedang beribadah dengan keluarga, tanya aja, pernah gak mereka mengalami kegagalan? Pasti pernah. Kalau mereka mengalami kegagalan demi kegagalan, saya percaya bahwa kegagalan itu gak akan pernah buat mereka menyerah dalam menjalani hidup. Ada beberapa contoh, saya coba baca beberapa literasi, ada beberapa contoh orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, mereka mengalami kegagalan. Ada 3, sebenarnya ada banyak, cuma saya ambil tiga orang ini yang luar biasa. Mereka orang sukses, orang berhasil, sekarang kita kenal mereka. Mereka orang yang begitu berhasil dalam pandangan kita, tetapi keberhasilannya tidak datang dengan tiba-tiba. Di situ ada yang namanya Walt Disney, gitu kan. Nah, dipecat dulunya dari pekerjaannya karena dia diberitahu bahwa dia itu kurang imajinasi, kerjaannya monoton, nggak bisa buat apa-apa, lalu dipecat dari pekerjaannya yang gambarnya gede itu Walt Disney, gitu ya. Nah, dia kurang imajinasi. Nah, lalu begitu selesai dipecat, lalu apa yang terjadi? Dia bisa mengembangkan yang namanya Walt Disney. Wah, tempat hiburan, tempat bermain yang luar biasa. Nah, kalau dia nggak pernah dipecat, maka nggak akan pernah lahir yang namanya Disney Corporation atau Taman Hiburan Disney. Nggak akan hadir itu. Justru kegagalan dalam pekerjaannya membuat Walt Disney berkreativitas dengan tinggi. Yang berikutnya ada Kolonel Sanders yang di bawah. Ini nggak asing tentunya, banyak orang kenal ini. Dan kita banyak sering makan ini mungkin kan gitu. Kita tahu ada Kolonel Sanders usia 62 tahun dengan modal $105 dan mencoba memulai waralaba ayam goreng. Ditolak banyak dengan resepnya. Kurang lebih 1000 kali penolakan demi penolakan terjadi sama Kolonel Sanders. Lalu satu ketika dia buat kesepakatan dengan sebuah restoran di Utah gitu ya. Dikatakan ada sebuah kesepakatan, lalu lahirlah Kentucky Fried Chicken. Sampai kepandaan ada. Itu kan lahir dari ketidakputusasaan. Lahir dari ketidak menyerah dengan kegagalan. Lalu yang berikutnya yang di atas Kolonel Sanders ada yang namanya Steve Jobs. Itu ada Apple, mulai dari kecil dan sekarang iPhone dan komputer Apple ada di mana-mana dan mereka telah tumbuh dan berkembang, tapi dia juga punya masalah dalam pembentukannya, mengalami kegagalan. Dan saya percaya banyak orang gagal lalu mereka sukses, bangkit dan sukses. Banyak orang mengalami kegagalan, banyak orang mengalami jalan buntu. Tapi ketika mereka tidak menyerah, ketika mereka enggak putus asa, mereka bangkit karena mereka tahu ada sesuatu yang bisa mereka kerjakan, mereka bisa bangkit. Nah, hari ini saya mau bilang begini, kalau kita sedang mengalami kegagalan, keterpurukan, saat apa yang kita kerjakan sepertinya gagal, saat apa yang kita kerjakan sepertinya hancur berantakan, bukan berarti rencana Tuhan gagal buat kita. Sekali lagi, saat apa yang kita kerjakan sepertinya gagal, hancur berantakan, lalu ya pokoknya kayaknya udah gak ada harapan lagi, bukan berarti Tuhan gagal buat hidup kita. Tapi sebaliknya, saat itulah dikatakan apa, Tuhan mau bawa kita masuk dalam rancangannya yang sempurna. Karena saya selalu belajar 2 hal tentang kegagalan. Ketika kita gagal itu sebenarnya yang pertama gini, kegagalan yang kita alami adalah cara Allah bawa kita pada rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Kita ngalami kegagalan nih, lalu kita udah putus asa, kita mau nyerah. Ternyata Tuhan itu dalam kegagalan kita, Dia mau bawa kita pada rancangannya yang sempurna.
Makanya orang-orang yang gak pernah menyerah adalah orang yang bisa menemukan destiny dalam hidupnya. Orang bisa menemukan tujuan hidupnya. Orang bisa menemukan passionnya, gairahnya. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jika kita sedang mengalami kegagalan hari ini, percayalah ketika kita percaya pada rencana Tuhan, saya percaya kita sedang dibawa pada rencana Tuhan yang sempurna buat hidup kita. Kegagalan yang kita alami adalah cara Allah membawa kita pada rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, kegagalan adalah proses pendewasaan iman dan karakter kita. Ketika kita gagal, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita gagal, apa reaksi kita? Apa respon kita? Ketika kita gagal, apa yang kita perlakukan diri kita? Seperti apa kita memperlakukan diri kita? Itu dilihat saat kita gagal. Kalau kita putus asa, kita menyerah, maka kita sedang jadi orang yang, maaf saya bilang, orang yang gak percaya sama Tuhan. Tapi saat gagal kita tetap percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya kita sedang belajar didewasakan iman kita. Karakter kita dibentuk. Dan melalui kegagalan kita belajar tidak menyerah, menjadikan kita kuat. Melalui kegagalan kita belajar bahwa berani terus belajar dan mencoba membuat kita punya pengalaman. Dan ketika kita gagal, kita belajar untuk lebih berserah dan lebih berharap pada Tuhan. Karena nggak ada orang nggak pernah gagal, itu nggak ada. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Makanya Amsal 19 ayat 21 bilang gini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hati kita ada banyak rencana, hati kita banyak rancangan, hati kita banyak segala sesuatu kita mau kerjakan. Tetapi keputusan Tuhan itu yang akan terlaksana buat hidup kita. Ketika kita nyerah sama Tuhan, ketika kita berserah pada Tuhan, maka keputusan Tuhan yang akan terjadi buat hidup kita. Maka bagian kita adalah yuk jalan terus bersama dengan Tuhan. Jangan pernah nyerah, karena Tuhan akan proses kita melalui kegagalan-kegagalan kita untuk kita bisa masuk pada rencana Tuhan yang sempurna, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Makanya setiap proses yang kita jalani atau kita alami adalah cara Tuhan untuk menguatkan kita menanggung setiap beban yang akan datang. Kita lihat prosesnya Daud menghadapi Goliat, kan bukan tiba-tiba Daud datang. Tuhan bentuk Daud lebih dan lebih lagi. Tuhan proses Daud. Tuhan pakai Daud dari hal-hal terkecil, mengembalakan kambing domba yang 3-5 ekor itu, 2-3 ekor, gak banyak saudara, gembalakan kambing domba yang sedikit, yang kecil, tapi Tuhan proses itu bagi Daud, dan Daud dia bisa tampil menjadi seorang pemenang. Kenapa? Karena dia tahu ada rencana Tuhan yang besar buat hidupnya. Makanya setiap proses yang kita jalani atau yang kita alami adalah cara Tuhan untuk menguatkan kita. Nah, saya menyiapkan satu bagian ini. Saya mau buat sebuah ilustrasi bagi Bapak Ibu semuanya. Ada proses menguatkan. Ini ada kertas, ya. Kertas ini ukurannya sama semua tentunya. Tipisnya sama, di mana-mana tipisnya sama seperti ini. Saya taruh gini. Kalau saya letakkan stabilo ini di atasnya, apa yang akan terjadi? Stabilonya jatuh atau tidak? Stabilo ini punya berat dia. Ya, saya akan taruh dan dia pasti jatuh. Apalagi kalau saya taruh 2 gitu kan. Ya, saya taruh stabilonya 2 di sini, 1, 2, pasti jatuh. Nah, kertas yang tipis ini, kertas yang sama ini, kita proses untuk jadi kuat. Kertas yang sama ditekuk
dilipat, ditekan, diluruskan. Wah, pokoknya prosesnya panjang. Ditekan, dilipat lagi, diluruskan lagi. Ini hasil prosesnya kayak gini. Ditekan, dilipat, ditekan lagi, diluruskan. Hidup kita kadang kayak gitu tuh. Sampai yang tadinya bagus mulus, nggak garu-garuan, punya banyak lipatan, punya banyak tarikan, tekanan dan sebagainya. Ingat, ketika proses itu menyakitkan, biarkan, izinkan aja semua terjadi, nikmati semuanya. Lalu apa yang terjadi kalau sudah lewati proses itu? Tadi stabilo itu gampang jatuh. Bagaimana kalau sudah ngalami proses ditekan, dilipat, diurut, wah, rasanya sakit kita. Udahlah, diratakan, rasanya nggak berharga apa yang kita kerjakan. Proses itu menyakitkan. Lalu apa yang terjadi ketika sudah ngalami proses? Kertas yang sama tadi, ukurannya sama, diproses, lalu saya taruh dengan benda yang sama, dengan kekuatan sama, saya taruh nggak akan pernah jatuh. Kenapa nggak jatuh? Karena sudah ngalami proses. Nggak cuma 1, 2 juga dia nggak jatuh. Kenapa bisa kuat? Karena diproses. Orang yang kuat, orang yang diproses oleh Tuhan dan dia tetap kuat, tidak menyerah, maka Tuhan izinkan segala beban hidupnya dia bisa menanggung bersama dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau hari ini kita rasanya kita merasa gagal, kalau hari ini kita merasa kayaknya sesuatu yang kita kerjakan gak ada artinya, saya cuma bilang gini, ingat, kita sedang diproses oleh Tuhan, kita sedang dibentuk oleh Tuhan, kita sedang dibuat kuat oleh Tuhan. Jangan pernah nyerah. Ketika kita sudah diproses oleh Tuhan sedemikian rupa, kita udah tadinya kelihatan lebar besar, jadi kecil, gak berharga sama sekali. Tapi ingat baik, kita bisa tetap kuat menghadapi segalanya. Kita bisa kuat, kita gak gampang nyerah. Kita bisa kuat menanggung segala sesuatu. Saya cuma mau bilang begini, jangan nyerah ketika kita diproses oleh Tuhan. Jangan nyerah ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi buat hidup kita. Jangan takut, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Makanya percayalah, Tuhan, Dia memiliki rencana yang sempurna buat hidup kita. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera buat hidup kita. Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, Dia setia buat hidup kita. Makanya ketika kita diproses, ketika kita dibentuk, ketika kita ditekan, ketika kita diratakan sama sekali, berserah sama Tuhan. Sebab segala sesuatu yang terjadi di hidup kita tujuan satu, Tuhan mau menguatkan hidup kita. Kalau suami istri sedang beribadah bersama-sama, bilang bersama, Tuhan sedang menguatkan kita. Kalau keluarga sedang beribadah bersama-sama, bilang Tuhan sedang menguatkan kita. Apa yang Tuhan kerjakan, percayalah Allah turut bekerja. Proses itu menyakitkan, proses itu membuat kita nggak nyaman, tapi setelah proses kita bisa menanggung segala sesuatu. Makanya dikatakan setiap proses yang kita jalani, yang kita alami adalah cara Tuhan menguatkan kita untuk menanggung setiap beban yang akan datang. Ada beban, makanya Alkitab berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan itu? Kita ngalami kekuatan dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna buat hidup kita. Percayalah Tuhan memiliki rancangan yang penuh dengan damai sejahtera buat hidup kita. Yesaya pasal 55 ayat 8-9 bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Percaya firman Tuhan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Kalau kita berserah sama Tuhan, maka kita akan nikmati rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Ingat, ada rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan miliki buat hidup kita. Yeremia tadi 29 ayat 11 dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya apa? Tuhan sudah punya rancangan buat hidup kita. Tuhan sudah punya rancangan damai sejahtera buat hidup kita. Kalau Tuhan sudah punya rancangan damai sejahtera buat hidup kita, maka tinggal kita mau ikuti Tuhan, mau ikuti rancangannya Tuhan atau rancangannya kita. Ingat, Yesaya berkata 55 ayat 8, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Kalau kita percaya pada rancangannya Tuhan, mari berserah dan berjalan sama Tuhan untuk rancangannya Tuhan terjadi buat hidup kita. Bagaimana kita berjalan dalam rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan bagi kita? Mari miliki fokus dengan Tuhan. Fokuslah pada masa depan yang kita miliki dalam Kristus. Setiap kita punya masa depan. Masa lalu kita seperti apapun, saya pastikan bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan dan percaya pada Tuhan, dia punya masa depan yang penuh dengan harapan. Makanya fokus pada masa depan kita. Yang kedua, fokus pada hubungan kita dengan Kristus. Kalau hubungan kita dengan Kristus kita fokus, udahlah bodoh amat orang mau ngomong apa kek. Udah terserah orang mau nilai kita seperti apa. Orang mau rebut kita kayak apapun, kedudukan kita, jabatan kita, orang mau rebut sekalipun, udah biarin aja. Yang penting fokus kita, hubungan kita sama Tuhan. Yang ketiga, fokus pada rencana yang Tuhan miliki untuk hidup kita. Saya percaya kalau kita udah fokus pada rencana yang Tuhan miliki buat hidup kita, maka saya percaya apapun yang terjadi kita lihatnya itu rancangan Tuhan yang sempurna buat hidup kita. Saya nggak tahu proses apa yang sedang kita alami hari ini. Tapi yang saya tahu satu hal, kalau kita fokus sama Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi di hidup kita. Yang menyakitkan boleh terjadi di hidup kita. Yang buat kita marah, buat kita kecewa, buat kita putus asa, buat kita gagal bisa terjadi di hidup kita. Tapi kalau fokus kita sama Tuhan yang memiliki rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, saya percaya hati kita akan tetap memiliki hati yang tenang dalam Kristus. Makanya yuk berjalan dalam rancangan damai sejahtera, miliki fokus apa yang Tuhan mau. Jika kita percaya pada Allah, maka kita percaya pada rancangan Tuhan yang sempurna. Jika kita percaya pada rancangan Allah yang sempurna, maka kita tidak akan pernah mudah menyerah dan putus asa pada setiap proses yang Allah kerjakan untuk hidup kita. Makanya ingat ilustrasi tadi, kertas yang tipis kenapa bisa menanggung beban yang berat? Karena ngalami proses, ditekuk, dilipat, dikecilkan. Hidup kita mungkin gitu, ditekuk, dilipat, dikecilkan, dinolkan. Udah enggak apa-apa, fokus aja. Itu dibuat untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara percaya ada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera? Bilang sebelahnya, ada Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera buat hidup kita. Kalau kita bisa masuk sampai hari ini, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Terus mari terus bertumbuh dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, jangan pernah nyerah di setiap proses Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Percayalah Tuhan, Dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita.
Dia tahu betul hidup kita. Dia ngerti betul hidup kita. Engkau yang lebih mengerti cara untuk Dia ngerti cara untuk menolong hidup kita. Aku percaya Kau. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan. Kami percaya akan Kau Tuhan, Kau yang tak pernah gagal. Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Mari percaya dengan iman. Ku percaya, yes, kami percaya Kau tidak pernah gagal menjadikanku kami lebih dari pemenang. Tuhan, Kau Tuhan menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang percayalah, Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lalai, Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal dan Engkau tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau punya rancangan yang sempurna atas hidup kami. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka rancangan damai sejahtera akan terjadi dalam hidup kami. Ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, dan ada perlindungan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur ya, bisa dibuka anggur terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau roti dan anggur sudah dibuka dan sudah siap, pegang anggur di tangan kiri kita dan roti di tangan kanan kita, dan angkat tinggi-tinggi roti kita. Tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah Bapak Ibu Saudara jemaat percaya firman Tuhan? Amin. Sekarang makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari angkat anggur tinggi di atas kepala kita dengan tangan kanan kita, dan taruh tangan kiri kita di dada kita, dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa hanya bisa disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara percaya firman Tuhan? Amin. Sekarang minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur atas setiap anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau tubuh dan darahnya Dia curahkan bagi kita, percayalah, rancangan yang sempurna Dia berikan buat hidup kita. Kalau tubuh dan darahnya Dia korbankan bagi kita, maka rancangan yang sempurna, rancangan damai sejahtera itu menjadi bagian dalam hidup kita. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahanmu dengan keluargamu di rumah. Hadirkan Yesus melalui pujian penyembahan. Yesus hadir di tengah-tengah penyembahan kita hari ini. Yesus hadir di rumah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kekuatannya mengalir bagi kita, penebusannya terjadi di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur untuk karya Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk penebusan bagi hidup kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami ada karena berkat Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan buat untuk hidup kami. Buat apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami percaya Yesus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman
firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami lebih dan lebih lagi bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan bawa kami untuk kami lebih hari lebih kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat semua yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami. Bersyukur untuk proses renovasi gereja yang sedang terjadi dan terus semakin hari semakin memiliki progres yang lebih baik lagi. Dan Tuhan memberkati setiap tukang yang mengerjakannya. Terima kasih, bersyukur untuk proses kesembuhan bagi Bapak Gembala kami. Tuhan yang terus memberkati dan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan tolong, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai memberkati kami dimanapun kami berada. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, hidup nikah kami diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, sawah ladang kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami mereka bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Anak-anak kami yang kuliah mereka diberikan kekuatan, hikmat dari Tuhan, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak kami mereka diberkati oleh Tuhan. Baik yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri sekalipun, kami percaya mereka dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir dalam rumah tangga kami, dan Tuhan memberkati kami semua. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.